Sebentar. Oke, silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah pada pagi hari ini kita akan memulai yang pertama sesi untuk coaching ya di kelompok BOR 4 yang dimulai dengan saya sendiri Pak Abdul Jabar terus bersama Pak Yusri. Tidak memperpanjang mukadimah. Langsung ke intinya, kami akan memulai praktik coaching bersama Pak Yusri. Sudah siap Pak Yusri ya? Ya. Baik, silakan Pak Yusri. Kendala apa yang Bapak Yusri alami ketika pembelajaran atau ada masalah apa yang ingin disampaikan? Silakan Pak Yusri. Masalah, terima kasih Pak Jabar. Masalah utama yang saya hadapi dalam pembelajaran di sekolah saya itu pada saat materi praktek. Oh iya. Itu yang jadi permasalahan sekarang pada materi prakteknya. Kenapa? Karena di sekolah saya yang bertugas lapangannya sempit. Kurang sempit dengan jumlah siswanya yang kadang-kadang satu lokal itu sampai 30 siswa Pak? Ya, 30 siswa. Iya. Dan saya lakukan saat bersamaan. Misalnya saya kan 2 kelas, hari Selasa, ini hari kelas 4. Jadi saya lakukan A dengan B prakteknya sekalian. Oh, berbarengan gitu ya, dua kelas ya. Yang jadi kendala juga pada saat bukan semua materi, ada materi permainan yang sering jadi permasalahan. Yang kalau materi di kelas itu nggak ada masalah, karena saya per kelas masuknya per jam ya, 2 jam, jam 8 sampai jam 9, nanti di kelas A, jam 9 sampai 10 di kelas B. Tapi kalau praktek itu ada bersamaan. Iya. Berarti kendalanya di fasilitas kurang lapangan gitu Pak ya, ketika pelajaran PJOK berbarengan harus diisi 60 siswa dalam satu lingkungan lapangan sekolah gitu ya, jadi nggak memadai gitu ya. Coba. Oh iya Pak. Silakan Pak. Terus Pak, cara Bapak mengatasi kendala atau masalah seperti itu gimana Pak? Misalnya ada solusi lainkah atau gimana? Jadi ada solusi pertama itu membagikan, misalnya seperti materi teori juga saya bagikan, misalnya kelas 4 2 jam pelajaran misalnya, karena 35 menit 1 jam pelajaran Pak Jabar kan? Iya betul Pak. Misalnya jam 8 sampai jam 9 itu kelas A, di jam 9 sampai jam 10 kelas B. Udah saya coba, tapi ada sedikit kendala juga. Kendala di situ itu waktunya. Di waktunya kadang-kadang anak-anak ganti baju hampir 15 menit. Kadang-kadang anak nggak sarapan. Dia minta izin sarapan. Itu habis itu kadang 10-15 menit. Ya otomatis tujuan pelajaran kadang nggak tercapai. Nggak cukup waktu Pak ya. Yang kedua ya gitu. Kekurangan jadi waktu kalau gitu ya. Kita libatkan jam penjas semua kan sayang gitu juga. Tapi kalau penjas dari jam 8 sampai jam 12 nggak apa-apa. Pernah nggak Bapak tanyakan ke kepala sekolahnya bagaimana, entah ada solusi lain dari kepala sekolahnya supaya tidak terjadi masalah seperti Bapak Yusri alami gitu? Belum saya tanyakan, tapi saya akan tanyakan gimana solusinya. Apakah saya ambil solusi yang pertama di pembagian jamnya di satu kelas, jangan bersama lagi, dibuat besar-besar. Mungkin dari saya mungkin ada solusi sedikit, entah itu pembagian jamnya gitu ya. Misalkan dalam 1 bulan tuh 4 kali pertemuan, dalam 1 kali pertemuan bisa nggak berbarengan gitu.
misalkan gini, eh, hari ini yang masuk kelas A gitu. Kelas A hari ini 4 jam materi terus. Jadi nanti pas 4 jam kemudian itu praktek gitu. Atau mungkin itu salah satu solusinya, atau mungkin Bapak perlu apa namanya, bagian jam gitu. 2 jam materi kelas A, tapi agak ribet ya, maksudnya pas berbarengan 2 jam materi kelas A terus 2 jam praktek di kelas B. Begitu juga kelas B selesai praktek nanti bergantian. Agak sulit Pak Isri ya, agak sulit seperti itu ya. Kalau kalau teori Pak Jabar bisa nggak berbarengan. Nggak berbarengan. Kenapa? Kadang-kadang kalau ini misalnya di praktek kadang-kadang dalam permainan ada anak-anak siswa yang nggak mau dia berolahraga, nggak aktif berolahraganya. Ada siswa yang aktif berolahraganya. Oh iya. Kadang-kadang kita pembagian kelompok kadang nggak cukup. Kadang memang nggak bisa berolahraga dia. Kadang-kadang dia sakit kan, tapi nggak sering. Ada 1-2 yang nggak seperti anak-anak lainnya gitu ya. Terus masalah lain Bapak hadapi di sekolah, apa namanya, mungkin dari siswa atau yang lain gitu, adalah ada solusinya saya bawa ke lapangan. Walaupun lapangannya jauh dengan sekolah tapi memang perlu pengawalan karena kita kan kelasnya dekat dengan jalan aktif, jalan antar desa. Jadi perlu pengawalan. Saya sudah minta kepada kepala sekolah untuk menambahkan guru PJOK-nya. Berarti solusi dari Pak Yusri yang udah Pak Yusri sampaikan, minta guru PJOK-nya. Guru PJOK-nya. Tapi walaupun kami berbarengan nggak apa-apa, karena nanti kan sama-sama ke lapangan. Oh nggak sendiri Pak ya? Nggak sendiri lagi. Jadi kan ada pengawalan. Atau diperbantu dengan nggak pun guru PJOK, bisa dengan guru atau tenaga honorer lain gitu, atau tenaga yang lain, pembantu lain gitu ya Pak. Itu cara jangka pendek untuk mengatasi masalah yang Pak Yusri alami ya. Iya. Rasanya bisa Pak Jabar, rasanya bisa. Saya minta bantu sama guru-guru yang tenaga TU yang mungkin ya. Kalau saya ini ya. Ngodum yo. Itu Pak Jabar, jadi saya koordinasi dengan kepala sekolah. Itu ada guru-guru lain yang PU yang bisa membantu saya dalam pembelajaran biasanya pada materi praktek aja. Ya saya pikir juga begitu Pak Yusri ya, maksudnya cara yang pertama dulu kalau misalkan kita tunggu proses mengatasi masalah dengan jangka yang panjang, misalkan minta guru atau tenaga yang lain, agak kayak Pak Yusri bilang tadi ya, butuh proses. Tapi setidaknya paling enggak itu atur waktu yang pertama, yang paling cepat ya, atur waktu misalkan entah 2 jam itu bagian waktunya gitu ya. Kemudian kalau misalkan pun ada solusi dari kepala sekolah, mana tahu ada solusi atau ada yang ingin disampaikan oleh kepala sekolah cara Pak Yusri mengatasi masalah tersebut, mungkin Pak Yusri bisa langsung koordinasi dengan kepala sekolahnya, karena di sini Pak Yusri mengalami kesulitan dalam hal fasilitas sekolah, kurang memadai dalam lingkungannya gitu Pak ya. Saya rasa sih seperti itu Pak. Coba Bapak koordinasikan dulu, mana tahu bisa ada solusi gitu. Atau dari saya ya seperti saya sampaikan tadi, ada sama kayak Pak Yusri sampaikan tadi sih. Karena yang saya alami juga sama, kekurangan kita terlalu banyak beban, misalkan kayak saya nih di lab yang saya ajarkan 30 siswa, sedangkan lab misalkan 25 komputer. Jadi walaupun komputernya cukup 30 komputer dalam satu lab, cara kita mengajarkan siswa satu persatu kayak Bapak saya bilang kemarin, belum ngasih tahu yang A dipanggil ke B gitu Pak ya. Jadi agak sulit gitu. Prakteknya satu-satu. Mungkin ke PJOK hal yang sama juga Pak yang Pak Yusri alami ya. Gitu. Mungkin Pak Yusri ada hal lain yang ingin disampaikan? Tidak ada hal lain Pak Jabar, cuma terima kasih
atas solusi Pak Jabar tawarkannya. Saya akan mencoba dengan koordinasi dengan kepala sekolah. Coba koordinasikan. Ya, mudah-mudahan solusi tersebut bisa mengatasi kesulitan terhadap pembelajaran olahraga. Betul. Terima kasih, Pak. Karena itu kan juga demi sekolah kita juga Pak Yusri ya. Berapa menit? Udah. Barang ganti ya. Udah 8 menit Bu? Belum? Iya. Hmm.